bilangan mungkin udah pernah di apa namanya? Udah pernah di PK gitu ya. Kemudian di aljabar juga udah pernah disinggung sedikit. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu ya. Eh, Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian eh, langsung saja kita masuk ya ke materinya. Nah, untuk bilangan sendiri ini agak campur gitu ya. Ada bilangan eh, secara umum, kemudian aljabar, dan juga aritmatika gitu ya. Atau baris dan deret. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai materi gitu ya, kita pretest terlebih dahulu. Untuk linknya aku kirim ke chat Zoom ya. Silakan teman-teman untuk dikerjakan.
Gimana teman-teman? Udah semua? Ada yang bisa jawab? Udah selesai atau belum? Oke, aku anggap udah selesai ya. Jadi kita langsung masuk ke materi dan pembahasan soal untuk siang ini. Kita mulai, oh ya kita mulai dari soal dulu ya, karena di sini nanti materinya diselingin di antar soal. Ini untuk pertanyaan apa nomor satu gitu, di mana ada 3 orang, Anis, Bella, dan Cynthia. Mereka menabung Anis itu sebanyak 3 juta per bulannya gitu, tapi nggak tahu berapa bulan. Kemudian Bella juga 3 juta dan Cynthia 5 juta. Nah, yang jelas yang diketahui adalah jumlah uangnya itu sama, yaitu lebih dari 75 juta rupiah. Nah, silakan dijawab nilai yang mungkin untuk eh, tabungan mereka yang harus sama ya. Silakan dikerjakan. Oke, Rahman jawab D. Kita coba bahas ya. Jadi di sini mereka menabung itu dengan jumlah yang sama gitu. Dimana kalau jumlahnya sama kan berarti merupakan kelipatan juga merupakan kelipatan dari 5 gitu ya. Dikelipatan dari 3 dan 5. Nih, aduh, maaf ya, ini layar aku agak licin. Kelipatan 3 dan 5 gitu ya. Nah, kelipatan dari 3 dan 5 sendiri kan berarti ya kita tentukan dulu KPK-nya gitu ya. Maka KPK-nya sendiri yaitu 3 dikali dengan 5 yaitu sama dengan 15 gitu ya. Maka yang ditabung itu pasti kelipatan dari 15. Nah, kita cacah saja ya. Kan 15, kemudian 30, 45, 60, dan ini masih harus lebih besar dari 75 ya. Berarti ini 75, kemudian kelipatan 15 selanjutnya adalah 90. Maka yang mungkin gitu ya, jumlah uang yang mungkin itu adalah 90 juta rupiah. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, Rahman Bagas sudah benar ya. Yang lain ada pertanyaan untuk soal ini? Aman, Kak. Aman ya. Mungkin gara-gara siang ya, udah jam-jam kritis. Ayo semangat. Kita usahain cepat bahasnya, biar cepat istirahat ya. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Jadi
Amin, semoga UTBK. Kalau nggak salah sekarang UTBK-nya ini ya apa? Kuantitatif itu 20 soal 20 menit ya. Ya, Terus satu soal 1 menit, Kak. ya itu kayaknya kalau satu soal 1 menit kan berarti ada pertanda baik ya. Jadi soalnya si panitia seenggaknya harus bisa ngerjain dalam 1 menit gitu kan. Berarti tingkatnya nggak sesulit itu gitu. Tapi harus teliti dan harus tahu cara cepat mungkin ya. Kemudian kalau PM itu berapa? 20 soal 30 menit ya? Masa? Jadi 37,5. Berapa tuh? 37,5 menit. Oh, 37,5. Dan itu 20 soal ya? Iya, Kak. Nah, itu ya. Jadi berarti satu soalnya nggak nyampe 2 menit gitu ya. Itu juga sebenarnya bisa dilihat sebagai pertanda baik kalau lihat dari waktunya gitu ya. Karena dulu-dulu bisa sampai ya sekitaran segitu juga. Terus ada yang 3 menitan gitu ya. Jadi kalau waktunya banyak gitu, itu berarti makin susah juga kan sebenarnya. Jadi dipersiapkan aja. Semoga soalnya ya mudah-mudah gitu ya. Tapi yang kan nilai UTBK itu dari statistik ya. Jadi semoga mudah, semoga kalian bisa dan semoga yang lain mungkin kurang bisa gitu. Jadi statistik kalian cukup bagus gitu ya. Amin ya. Hmm. Ya dicoba ya untuk soal ini. Jadi di periode itu eh, katanya menabung jumlah yang tabungan yang sama gitu, tapi di antara 40 sampai 50 juta. Nah, ditanya berapa kali Anies, Bella, dan Cynthia menabung pada periode tersebut. Silakan ya, dicoba. Masih sama kayak tadi caranya. Oke, Arfman Bagas sudah jawab lagi ya. Jadi cara nentuinnya kan sama ya, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, berapa sih kelipatan 15 yang di antara eh, 40, di antara 40 dan 50 gitu ya. Jadi kan kita tahu ya, kelipatan 15 di antara 40 dan 50 adalah 45 gitu ya. Nah, berarti mereka menabung sebanyak 45 juta. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kali gitu. Anis dan Bella, Anis, Bella dan Cynthia menabung. Kalau Anis kan berarti di sini 45 dibagi dengan 3 gitu ya. Berarti sebanyak 15 kali. Ini juga sama dengan Bella gitu ya. Sedangkan Cynthia itu berarti 45 dibagi dengan tiap bulannya adalah 5 juta gitu ya. Berarti menabung sebanyak di sini adalah 9 kali. Gitu ya. Jadi Anis dan Bella itu sebanyak 15 kali, sedangkan Cynthia sebanyak 9 kali. Oke, udah bagus ya Rahman. Yang lain, ayo lebih semangat lagi ya. Ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Aman ya. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini, nah untuk soal ini yang ditanyakan kalau Bella itu 2 kali jumlah uang yang ditabung Cynthia, maka jumlah uang yang ditabung keduanya adalah, silakan dicoba ya.
Oke, benar ya. Jadi Rahman jawab 45, kita coba ya. Jadi kelipatan 15, kelipatan 15 aja gitu ya. Nah, kelipatan 15 bela itu dua kalinya. Berarti kan bela ya udah tinggal 2 dikali dengan 15. Itu sama dengan 30 gitu ya. Nah, maka jumlahnya adalah 30 ditambah dengan 15 gitu ya. Jadi 45. Jadi jawabannya adalah B ya. Kalau kalian ngerasa apa ya, mudah gitu ya model ini ya nggak apa-apa. Yang penting jawab aja dulu gitu ya. Masalah nanti muncul ada nggak di UTBK itu belakangan gitu ya. Jadi seenggaknya buat soal gampang udah bisa. Jadi soal sulit juga nanti insya Allah OTW bisa gitu ya. Atau bahkan udah bisa juga. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, sekarang terkait dengan aljabar gitu, pemodelan matematika yang terkait dengan aljabar. Silakan dicoba dikerjakan. Oke, Ahbab, Rahman sama Haris jawab A ya. Kita coba di sini eh, kita misalkan X gitu ya. Karena jika Anda misalkan angka favorit Anda adalah X, maka kalimat matematika yang sesuai adalah ya. Jadi katanya dikalikan dengan 4 gitu ya. Maka di sini kan 4X, kemudian ditambahkan dengan 8, berarti ditambah dengan 8. Setelah itu hasil tersebut dibagi dengan 4 gitu ya. Hasil tersebutnya adalah 4X tambah 8 gitu ya. Kemudian di sini dikurangi dengan 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Ini kalau kita jabarin kan sama aja X tambah dengan 2 dikurangi dengan 2 gitu ya. Jadi sama dengan X. Jadi udah benar ya. Jadi jawabannya adalah A. Oh ya, saran dari aku, ini kan ini kalian bisa ngecek ya. Saran dari aku sebenarnya kalau UTBK itu kalian jangan ngecek di awal, tapi kalian coba kerjain seteliti mungkin di awal gitu. Langsung loncat ke soal lain. Karena kan nanti bisa back lagi ya. Soalnya kadang gini, di awal ketika kalian ngerjain gitu ya, ketika kalian ngerjain, kemudian ada salah. Nah, kalau kalian langsung cek, kalian masih yakin salahnya itu sebagai yang benar gitu. Jadi kurang telitinya tuh masih masih ada. Sedangkan kalau kalian selesaiin dulu berapa soal gitu, baru balik lagi, kalian bakal mulai mikir dari awal lagi gitu. Jadi yang tadi yang nggak teliti bakal jadi lebih teliti. Gitu sih kalau saran dari aku ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita ke materi barisan dan deret. Jadi kalau ada yang tahu bedanya barisan dengan deret? Kayaknya kalau deret ini sikap pertambahan sama pengurangan. Kalau barisan itu ya betulan. Ya benar ya. Kalau barisan itu ya urutan gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau
baris itu, kalau deret itu dijumlahkan gitu ya. Nah, tapi ya terkadang kita tidak mementingkan itu juga gitu ya. Kita cuma dari definisi, nantinya kita menggunakan istilah suku ke N atau UN dan jumlah N suku pertama atau SN gitu ya. Nah, untuk ini ada berbagai macam barisan gitu ya. Sebaiknya nggak dihafal sih karena ini kan kayak apa namanya aritmatika yang bedanya adalah satu gitu ya. Kemudian untuk yang kuadrat juga itu sebenarnya UN-nya tinggal kuadratnya, sedangkan SN-nya dijabarin sedikit gitu ya, tapi jarang muncul. Yang perlu dihafalin mungkin hanya eh, eh, sini adalah geometri ya, dan aritmatika. Dua ini ya, aritmatika dan geometri. Itu ya, dimana kalau UN ini N-1B ya harusnya. Kalau suku ke N dari barisan aritmatika adalah A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B. Ini mungkin udah pada hafal juga ya, di mana A itu merupakan suku pertama, B itu merupakan beda. Sedangkan kalau untuk geometri, kalau aritmatika kan dijumlah ya, kalau geometri itu dikalikan gitu ya, makanya muncul rasio. Berarti suku ke N-nya adalah suku pertama dikalikan dengan rasio dipangkatkan dengan N-1 gitu ya. Sedangkan SN-nya adalah seperti ini. Ini kayaknya salah SN-nya ya. Harusnya yang ini. Ya, yang bawah ya. Ini aritmatika kayaknya. Kan sama ya sama yang ini. Nah, itu yang harus dihafalkan mungkin ya, cuma aritmatika dan geometri. Nah, kemudian kita coba ya. Di sini Nanda menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku mulai dari 100 sampai halaman 200. Jika nomor halaman yang didapatkan nada adalah 1503 11.300, maka pernyataan yang tepat adalah, silakan dicoba ya. Ini pakai apa namanya? Geometri apa aritmatika? Yang bisa jawab Matematika. aritmatika ya, karena penjumlahan gitu ya. Silakan dicoba ya. Ada yang udah dapat? Kalau belum, kita coba bahas ya. Jadi di sini kita kan berarti menggunakan SN aritmatika ya, atau jumlah N suku pertama aritmatika. Nah, jumlah suku pertama aritmatika sendiri di sini adalah N per 2 gitu ya, dikalikan dengan A ditambah dengan UN. Nah, di sini A-nya adalah 100 gitu ya.
UN-nya adalah 200. Nah, N-nya sendiri berapa nih? Ada yang bisa jawab N-nya berapa? 15.300. Oh, itu SN-nya. 101 kan? Nah, N-nya adalah 101 gitu ya. Jadi kita substitusi aja 101. Nanti kita bahas gimana dapat N-nya. 101. Kemudian A-nya adalah 100 gitu ya. Ditambah dengan 200. Gini ya. Bisa kita coret ya. Ini kan 300 ya. 300 dibagi dengan 2 adalah 150. Maka kita punya hasilnya adalah 15.150 ya. Ya. Nah, gini ya. Hasilnya adalah 15.150. Sedangkan dia mendapatkan 15.300 gitu. Berarti kan ada perbedaan sebanyak berapa? 150 ya. Berarti beda apa? Selisih itu adalah 15.300 dikurangi dengan 15.150. Maka ini adalah bedanya adalah 150. Maka di hasil perhitungannya ada kemungkinan menghitung halaman 150 sebanyak 2 kali gitu ya. Makanya bisa uh, ada selisih 150 ini. 150 lebih banyak gitu ya. Berarti jawabannya adalah A. Nah, kenapa B salah? Karena di sini kan halaman 100 dan 50 ya. Sedangkan di sini kan halaman 100 sampai 200 ya. Berarti kan tidak mencakup yang 50. Berarti salah gitu ya. Kemudian yang C gitu. Ternyata tepat. Tapi ternyata ada selisih ya. Hasil hitungan kita adalah 15.150. Hasil perhitungan nada adalah 15.300. Berarti salah. Nah, terus kalau yang D katanya terlewat. Kalau terlewat logikanya berarti kan lebih sedikit ya. Berarti kalau terlewat harusnya hitungan nada adalah 15.000 saja gitu ya. Jadi ini salah juga. Kemudian yang E juga ya salah ya. Karena kan emang 50 tidak masuk terhitungan. Di jawabannya adalah A. Nah, tadi ya gimana nentuin si N-nya ini? Nentuin N ini sebenarnya bisa dicacah gitu ya. Kalau 100 dan 101 itu ada berapa? Ada 2 angka ya. 2N gitu. N-nya itu 2. Padahal selisihnya adalah 1 ya. Selisih antara 101 kurang 100 adalah 1. Berarti kan rumusnya adalah N sama dengan selisih ditambah dengan 1 gitu ya. Berarti tadi N sama dengan 200 dan 100 kan selisihnya 100 ya. Kayaknya 100 ditambah dengan 1. Jadi N-nya adalah 100. Gitu ya. Atau cara selanjutnya ya udah pakai yang eh, apa namanya? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN-nya adalah 200, A-nya adalah 100 ya, suku pertama. Kemudian ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B-nya adalah 1 ya, karena kan bedanya 1 ya. Tiap halaman itu 101, 100, 100, 101, 102 kan bedanya 1. Maka kita dapat nih 100 sama dengan N-1. Jadi N sama dengan 101. Itu beberapa cara menentukan jumlah N-nya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Kamu nanya Kak, Silakan. kalau misalnya itu dilogikakan, kalau misalnya dia hitung-hitungnya dari satu-satu itu masuk akal atau enggak? Atau biasanya beda gitu kalau misalnya soalnya yang beda? Nah, itu kalau mulai dari 101 kayaknya salah sih karena kan dia bilang mulainya dari halaman 100 gitu ya. Gimana pertanyaannya gitu ya? Iya Ya Kak. kan? Ya kalau mulai dari 101 nanti di akhir harus ditambah dengan 100 lagi gitu.
Karena kan mulainya dari halaman 100, jadi halaman 100 juga dihitung gitu ya. Oke, Kak. Oke, kecuali kalau dibilangnya halaman di atas 100 gitu ya. Kalau di atas 100 kan berarti mulai dari 101 gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini silakan dibaca, silakan dikerjakan ya. Oke, Ahbab dapat B, Pak Rahman dapat C. Kita coba ya. Di sini kan suatu kelompok terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Salah satu siswa laki-laki bernama Edo dan salah satu siswa perempuan bernama Tari. Banyaknya teman laki-laki Edo eh, itu sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Banyaknya teman perempuan Tari itu satu lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Nah, kita misalkan yang laki-laki sebagai L gitu ya. Nah, katanya kan banyaknya teman laki-laki Edo. Berarti kan L min 1 ya. Karena selain Edo, L min 1 itu sama dengan yang perempuan kita misalkan P gitu ya. Berarti kan setengah dari banyak siswa perempuan. Berarti P per 2. Kalau kita punya di sini, kalau kita kali silangkan ya, 2L dikurangi dengan 2 sama dengan P gitu ya. Kemudian dari informasi kedua gitu ya, banyaknya teman perempuan Tari, berarti P dikurangi dengan 1 gitu ya, karena kan nggak termasuk tarinya. Itu sama dengan 1 lebihnya dari siswa laki-laki, berarti L ditambah dengan 1 gitu ya. Jadi kita punya di sini selisih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan gitu ya. Berarti kan tinggal dikurangin ya. Nah, yang bisa dikurangin yang mana? Yang ini gitu ya. Kita pindah ruas saja. P kurang dengan L itu sama dengan 2 gitu ya. Ya enggak? Dari yang ini aja dipindah ruas gitu ya. Nah, kalau plus minus itu hanya menandakan mana yang lebih banyak gitu ya. Jadi selisih itu biasanya mutlak. Eh, mau minus, mau plus nanti selisihnya sama gitu ya. Mutlak dari nilainya gitu. Maka di sini jawabannya adalah C, itu 2. Nah, Rahman Bagas sudah benar ya. Eh, Ahbab gimana? Nemu salahnya di mana? Nemu, Kak. Oke. Nah, ya.
Yang lain ada yang mau ditanyain buat soal ini? Aman nggak? Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jumlah seluruh siswa. Nah, dari persamaan tadi nih, ya, ada 2 persamaan. Tentuin nih, berapa jumlah seluruh siswa. Silakan dikerjakan ya. Oke, siapa? Haris dapatnya E, Ahbab juga E, terus Rahman dapatnya 8. Kita coba ya. Dari persamaan tadi kan kita punya 2L dikurangi dengan 2 itu sama dengan P ya. Sedangkan P dikurangi dengan L, P kurang dengan L itu sama dengan 2. Ini bisa kita ubah ya. P sama dengan 2 ditambah dengan L. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan atasnya gitu ya. Substitusi, maka kita dapatkan di sini 2L dikurangi dengan 2 itu sama dengan 2 ditambah dengan L. Maka kita pindah ruaskan ya. Di sini kan berarti L dikurangi dengan 2 itu sama dengan 2. Atau L sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau L sama dengan 4, kita substitusi ke sini nih. P sama dengan 2 ditambah dengan L. Berarti 2 ditambah dengan 4, yaitu 6. Nah, tinggal kita jumlahkan deh. Jumlahnya itu adalah 10 ya. Maka banyaknya seluruh siswa di kelompok belajar tersebut adalah 10. Jawabannya adalah E. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Aman ya? Nggak? Oke. Rahman udah nemu soalnya? Nemu Kak. Jadi tadi saya tuh pemodelan matematikanya nggak kayak gitu dari awal. Oh iya. Oke. Nanti semoga lebih teliti lagi ya. Oke. Kasih Rahman. Tapi Dan Kak, yang lain juga udah benar ya. Udah Ahbab dan siapa tadi? Haris. Oke, udah bagus ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini masih eh, kelompok belajar lagi yang tadi gitu ya. Nah, jika siswa laki-laki bertambah 1 dan siswa perempuan berkurang 1, maka perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan di kelompok tersebut adalah, ayo jawab 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, A. 3, 2, 1. Oke, udah pada jawab A ya. Rahman A, Ahbab juga A. Oke, tadi yang jawab siapa? Ahbab ya? Iya, Kak. Oke, udah benar ya. Jadi kan tadi laki-lakinya adalah 4 ya. Maka di sini 4 ditambah dengan 1. Sedangkan perempuannya tadi itu 6, kemudian dikurang 1. Nah, ini kan 5, ini juga 5.
Berarti 5 banding 5 adalah 1 banding 1. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Eh, Soal selanjutnya ini masuk ke statistika deskriptif, tapi lebih umum gitu ya, lebih ke eh, rentang yang di rentang yang dibahasnya. Silahkan dicoba ya. Kak boleh di zoom nggak kak yang biru kak? Nah, jadi A atau E? Oh, A tuh yang tadi ya. Aku oke. E ya. Jadi yang lain gimana? Oke, kita bahas ya. Di sini kan yang ditanya adalah penambahan eh, kasus konfirmasi tertinggi gitu. Berarti tinggal lihat selisihnya gitu ya. Kalau di sini 7 ke 8 kan sekitar 3.000 ya. Kemudian 89 juga 3.000. Aduh, ini sebenarnya harus teliti ya ininya. Apa namanya? Diselisihkan ya. Yang 8 ke 7 berarti kan 3.000 berapa tuh? Kalau Haris jawabnya D. Oke. Ditanya penambahan ya, berarti selisih. Nah, kita kurangin ini 200.035 ya, dikurangin dengan 196.000 berapa tuh? 989. Maka ini adalah 3.046 ya. Kemudian ke sini tuh main gampang nih, 3.307 kayaknya. Kemudian kalau ke sini berapa tuh? Harusnya 3.900-an ya. 207.203 dikurangi dengan 203.342. Jadi 3.861 gitu ya. Oh, ini berapa nih? 3.700 ya. 3.737 harusnya. Kemudian ini 3.000-an juga ya. Berapa nih? 214.746 dikurangi dengan 210.940. Ini 3.806 gitu ya. Dan yang terakhir itu 218.382 dikurangi dengan 214.746 itu 3.636. Nah, jadi yang paling banyak yang mana? Yang ini ya, 11, yang 11, 12. 11 ke 12 gitu ya. Jadi jawabannya adalah D ya.
Haris sudah benar ya. Oke. Nah, ini mungkin harus lebih teliti ya, karena yang Kak, ditanya adalah penambahan ya, bukan yang nilai dengan tertinggi, gitu ya. tapi itu Kak, maaf Kak, Gimana? 9 ke 10 itu lebih tinggi, 3.861. Oh iya, ya. Berarti misal ya, Ya Pak, berarti 9, 10 gitu ya. iya Kak. Benar gak itu 207, 203 dikurangi dengan 203, 342. Benar ya? 3.861. Berarti Iya Kak, jawabannya adalah yang B gitu ya. iya Kak. Oke. Nah, dulu juga ketika PM itu ada muncul gini nih. Jadi cuma penjumlahan gitu ya. Penjumlahan pengurangan. Tapi ya agak ribet gitu karena harus diselisihin banyak gitu. Dan itu mungkin saran aku kalian mending nguli aja. Jadi yang gini gitu ya 200, 035, terus di sini 196, 989 gitu ya. Kemudian kalian kurangin gitu. Ini kan minjem 1 gitu ya. Minjem 1 berarti 15 kurang 9 gitu ya. Jadi mending teliti gitu sih. 6 gitu ya. Ya ini 2 kurang 8 itu 4 dan seterusnya gitu ya. Mending apa teliti tapi kalau bisa diakhirkan lebih baik diakhirkan. Soalnya yang gini itu cuma penjumlahan dan pengurangan tapi ya gitu panjang ya. Jadi perlu teliti dan perlu waktu yang cukup lama. Jadi mending yang lebih gampang dulu. Gitu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Aman ya soal ini? Aman Kak. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Berapa soal lagi nih? Ada 3 soal lagi. Nah, di sini jangkauan. Ada yang masih ingat jangkauan? Akhir dikurang awal. Ada yang bilang akhir kurang awal. Yang lain gimana? Tadi ada yang jawab juga. Oke, jadi jangkauan itu bukan akhir kurang awal ya, tapi maksimal dikurang dengan Maksimal minimal. ya, Ya, minimal. Nas benar ya. Kayak gitu ya, Abab ya. Nah, silahkan Iya dicoba Kak. ya. Mana tadi? Ada. Silahkan dicoba. Ada yang udah dapat? Ini aku zoom ya. Ini harusnya gampang sih. Benar. Aku panggil deh ya. Anas yang udah jawab nih. Jangkauan. Udah dapat belum? Dan apa jawabannya? Yang belum ya. Ahbab gimana Ahbab? Ya Ahbab A. Terus Rahman sama Haris gimana? Tapi Yang Kak, lain. saya dapatnya 15.000, bukan 14.000. 15.000 ya. Oh, oke. Kayaknya salah hitung tuh. Kita coba ya. Jadi kan di sini katanya grafik sembuh ya.
kasus sembuh. Berarti kan kalau sembuh pakainya grafik yang kanan ini ya. Nah, tinggal kita kurangi aja ya. Berarti kan maksimalnya adalah 155.000 10 gitu. Kemudian dikurangi dengan 146,52 ya. Nah, ini kan 10 kurangi 2 itu 8 ya, tapi minjem 1 gitu ya. Kemudian di sini berarti Sisa berapa 10, sih? Kak. 10 kurang 100 kurang 50 gitu ya. Berarti Iya. kan 58. Oh, 11 kurang 5. 10 ya, 10 10, kurang Kak. 5. Soalnya tadi kan udah dipinjam gitu ya. Nah, ini dikurang lagi berarti 9 dikurang 6 ke 3 gitu ya. Dan oh iya ya. Ini 5. Oh, ini kan dipinjam ya. Iya, Berarti dipinjam, 4 Kak. ya. 4 4. dikurang dengan 0, 4 ya. Sisanya ini berarti sisa 4 gitu ya, karena dipinjam. 14 kurang 14 gitu, berarti 0, 0 gitu ya. Jadi, 14. Enggak, Deng. Ini 15 kurang 14 gitu ya, karena nggak dipinjam. T1 gitu ya. Jadi 14.358. Jadi jawabannya adalah A gitu ya. Nggak sulit ya minjem-minjeman, mending jumlah gitu ya. Jumlah lebih gampang. Nah, ini kalau mau cepet juga gampang sih. Kan di sini berapa? 155.000 ya. Di sini 140.000. Berarti kan sekitar 15.000 ya. Tapi ingat di sini kan nggak nyampe 600. Berarti bakal kurang dari itu gitu ya. Berarti bakal sekitar 14 ribuan. Ini kan jauh ya rentangnya. Ada yang 14.000, ada yang 25, 140. Ini udah pasti diabaikan gitu ya. Jadi antara A dan B aja gitu. Terus ya udah sekitar 14 ribuan berarti A gitu ya. So, buat cepatnya sih. Jadi kan gak usah ngitung. Karena sekali lagi kalau di UTBK itu biasanya apa pilihan-pilihannya agak jauh gitu ya. Nggak dekat-dekat banget apalagi yang ribuan gitu. Jadi lebih aman untuk menghitung secara kasar. Gitu ya. Aman ya untuk soal ini? Aman, Kak. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini soal apa ya berarti? Aritmatika sosial ya. Silakan dicoba ya. Ada yang udah dapat? Kalau belum kita coba bahas ya. Jadi untuk soal ini kan di sini Anggun itu mengirim 3 buah barang A, B, dan C gitu ya, dengan berat masing-masing. Nah, langsung kita coba aja ke biayanya gitu ya. Untuk A itu kan 1.450. Berarti ada di rentang yang ini ya,
di antara 1001 gram sampai dengan 3.500. Berarti harganya adalah 13.250 ya. Kemudian untuk yang B gitu itu adalah 0,5. 0,5 itu kan 500 gram ya. 500 gram berarti ada di sini gitu ya. Karena memuat angka 500 atau berat 500. Berarti harganya adalah 6.900 gitu ya. Dan yang terakhir untuk yang C itu adalah 3,2 kilo. 3,2 kilo juga berarti 3.200 gram gitu ya. Dan ada di rentang ini. Berarti harganya sama kayak tadi 13.250. Nah ini kita tinggal jumlahkan dulu ya. Karena kan di sini diskonnya untuk setiap pengiriman. Jadi bisa kita jumlahkan dulu gitu ya. Ini dikali 2 itu adalah 26.500 gitu ya. Ditambah dengan 6.900. Itu di sini 4 tambah 1 gitu ya. Dan di sini ada 3 tambah dengan 1. Jadi 33.400 gitu ya. Nah, ingat ada diskon 10%. Tinggal 10%-nya ya udah berarti nolnya kurang 1 gitu ya. Coba 0, 0, 4, 3 gitu ya. Kita kurangin gitu. 0, 60. Kemudian ini kan minjem dari depannya. Berarti 3 dikurang 3. Dan di sini juga 3 dikurang 3. Berarti 30.060 gitu ya. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Aman nggak? Aman. Aman ya. Kalau aman kita langsung masuk ke soal terakhir. Di sini ada soal kimia nyempil gitu ya. Tapi harusnya bisa dikerjakan mau belajar kimia atau enggak. Ya, jadi katanya ada notasi AY gitu ya. AYZ. Mana A itu adalah nomor bangsa, yaitu adalah atom, lambang atom. Z itu adalah nomor atom atau jumlah proton. Nah, neutron dapat dihitung dengan persamaan berikut. Nah, mana yang isoton? Oke, Anas A. Rahmat gimana, Rahman? Ini soal notasi penting ya di matematika ya. Tuh, satu orang lagi jawab, kita bahas terus langsung pretest. Post test. Yang lain gimana nih? Fahri, Ilham, Aldo, yang belum keluar. Fahri juga A. Oke. Kita coba ya. Rupanya hilang. Jadi nomor massa itu adalah jumlah proton gitu ya, ditambah dengan jumlah neutron. Berarti kan ini isoton itu adalah yang punya neutron sama gitu ya. Nah, neutron itu berarti kan nomor massa atau massa kurang proton gitu ya. Dari sini gitu ya. Tinggal diselisih. Berarti neutron itu massa dikurangi proton. Nomor massa itu adalah A, proton itu adalah Z gitu ya. Berarti tinggal selisihnya aja yang sama. Nah, kalau Ni itu kan 58 sama 28. Jadi neutronnya atau N-nya itu adalah 30 gitu ya. Maka isoton itu adalah yang neutronnya sama. Cari mana yang 30 lagi gitu ya. Nah, yang selisihnya gitu ya. Kalau ini kan 29 kurang 14 adalah 15 ya N-nya.
Oh, ini adalah 22 gitu ya. Kemudian ini itu 30 kan. Sedangkan ini adalah 22 apa 32 32 ya. 30 adalah 32 juga. Berarti yang isoton adalah yang neutronnya sama dengan 30 gitu ya. Berarti isotonnya adalah C gitu ya. MM. Gitu ya. Tadi mungkin ada yang salah-salah ya. Dikit Anas, Fahri, Ahbab udah nemu salahnya di mana ya? Yang Udah, benar Kak. Haris. Ya gitu ya. Untuk soal notasi gitu ya. Notasi matematika. Nah, eh, sekian mungkin pembahasan kita, soal kita pada siang hari ini. Aku cukupkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Eh, Semoga berkenan. Kemudian semoga lebih semangat lagi belajarnya. Semoga dilancarkan juga oleh Allah, baik belajarnya maupun mengerjakan UTBK-nya. Seperti biasa, di akhir kita tutup dengan mengerjakan post test. Gitu ya. Untuk link post test sudah aku kirim ke chat Zoom ya. Kemudian ini karena nggak ada kakak mentornya juga, mungkin akan aku cukupkan ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan proaktif dalam menjawab dan memperhatikan gitu ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dikerjakan post testnya dan silakan kalau mau langsung meninggalkan meetingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.